Berbeda dengan DKI Jakarta, wilayah Tangerang Raya justru memperpanjang aturan pembatasan sosial berskala besar menuju ke PSBB tahap keempat. Ya. Perpanjangan ini disepakati oleh Bupati, Wali Kota dengan Gubernur Banten yang dilakukan melalui video conference. Hari ini merupakan waktu berakhirnya PSBB tahap kedua Tangerang Raya, dan saat ini Pemkot Tangerang sudah mulai melonggarkan kegiatan rumah ibadah, namun untuk mal, rumah makan, dan lainnya masih akan diatur dengan protokol COVID-19. Peran serta masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci keberhasilan PSBB tentunya. Jika ada pusat keramaian yang masih tetap buka tanpa menerapkan protokol kesehatan, maka akan ditutup kembali. Masa perpanjangan PSBB akan ditentukan oleh Gubernur Banten, dan selain PSBB, Pemkot Tangerang sedang mempersiapkan aturan pembatasan sosial berskala lingkungan. Lalu bagaimana kemudian penerapannya untuk pembatasan sosial berskala lingkungan dan apa alasannya PSBB di Tangerang Raya diperpanjang? Kita akan berdialog bersama Wali Kota Tangerang, Bapak Arief Wismansyah. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Pak Arief, artinya hari ini sudah berakhir PSBB tapi diperpanjang. Untuk berapa lama Pak? Untuk waktunya tadi tidak ditetapkan karena kita masih berdiskusi tadi gitu ya. Cuman ya pasti akan diperpanjang, apakah kita melihat selama 14 hari ke depan, tapi kita masih menunggu nanti keputusan dari peraturan gubernurnya seperti apa. Tapi tadi ada arahan dari Pak Gubernur, beliau menginginkan, kan sudah mulai ada kelonggaran-kelonggaran, itu ya contohnya misalnya kayak di kota Tangerang tuh rumah ibadah sudah dibolehkan, di Tangerang Selatan tuh tempat makan sudah dibolehkan. Nah pengennya dipantau betul, kalau mereka melanggar sanksinya agak diperkeras gitu. Jadi artinya semua harus konsisten melaksanakan protokol COVID-19 ini. Pak Arief, artinya pengawasannya akan seperti apa? Ya, kalau di kota Tangerang, kita tuh sudah bagi wilayah ya. Jadi di kecamatan, di kelurahan, ditambah berbagai aparat selain pemerintah kota yang terdiri dari Satpol PP, Disub, BPBD, terus beberapa OPD lainnya juga didorong untuk bina wilayah, kita juga didukung oleh TNI Polri. Jadi ke depan ini sinergisitas teman-teman tentunya diharapkan mampu mendorong kedisiplinan masyarakat, karena memang sampai sekarang kan vaksinnya belum ada. Satu-satunya vaksin yang ada sekarang ini ya bagaimana masyarakat disiplin melaksanakan segala protokol kesehatan COVID-19. Pak Arief bilang tadi selama PSBB terakhir ini sudah ada pelonggaran-pelonggaran. Nah, dengan diperpanjangnya ini apakah ini sama saja dengan istilah PSBB transisi seperti yang dilakukan di Jakarta atau seperti apa? Iya, kita sih tetap akan menggunakan istilah cukup PSBB saja begitu. Jadi supaya nggak ada kebingungan begitu ya. Walaupun pada pelaksanaannya kita melihat dinamika kondisi masyarakat ya. Kayak kemarin misalnya kita sudah cek rumah ibadah, mereka sudah mempersiapkan berbagai protokol kesehatan. Sebenarnya minggu kemarin juga tempat-tempat pertokoan, rumah makan, mereka sudah mulai mengajukan persyaratan-persyaratan untuk bisa dibuka dengan berbagai kesiapan dan kelengkapannya. Dan itu sedang kita verifikasi begitu. Jadi artinya kita ingin memastikan bahwa pihak-pihak pusat pertokoan, rumah makan, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan masyarakat ini apabila ingin beroperasional tentu tetap harus memprioritaskan kesehatan masyarakat. Untuk kondisi saat ini, pusat perbelanjaan, pertokoan, ataupun rumah makan dalam tahapan seperti apa? Kalau yang rumah makan itu hanya boleh take away untuk di kota Tangerang, terus yang pusat perbelanjaan belum dibuka. Kan waktu itu sempat ada yang IKEA tuh yang buka, ya kan? Tapi sudah kita tutup karena memang waktu itu dia mendasarkan bahwa izinnya hypermart. Terus ada yang CBD Ciledug itu juga sama, itu juga kita segel karena waktu itu dia buka menjelang Idul Fitri begitu. Iya, lalu kemudian antisipasinya akan bagaimana nih Pak? Kalau kita melihat tadi PSBB-nya memang diperpanjang, tapi pelonggaran-pelonggaran sudah ada sejauh ini. Apakah kemudian potensi penyebaran itu masih dalam pantauan oleh pemerintah kota? Iya, jadi pastinya seluruh wilayah ini terus kita pantau, data-datanya juga. Bahkan kita rencananya mulai besok ini akan mulai menerapkan PSBL. Jadi untuk tingkat kotanya kita laksanakan PSBB, untuk tingkat RW kan memang sebelumnya ada Kampung Sigacor, Kampung Siaga Corona. Sekarang kita ketatin lagi dengan PSBL, pembatasan sosial berskala lingkungan. Artinya kalau di RW tersebut ada kasus, kalau dia
ada satu kasus masuknya ke zona kuning, kalau ada 2 kasus masuknya ke zona merah, mereka harus melaksanakan peningkatan pengawasan yang ada di lingkungan. Selain mensupport mungkin warga masyarakatnya yang isolasi mandiri, tapi tentunya perlu melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terpapar yang lainnya demikian. Iya, secara singkat saja Pak, sejauh ini penyebaran COVID-19 di Tangerang sendiri seperti apa? Iya, kalau dari datanya yang ada, sekarang ini yang masih terkonfirmasi positif itu ada 124 ya. Dari total kasus 430. Hari ini Alhamdulillah kita nggak ada tambahan kasus baru untuk hari ini ya. Mudah-mudahan 14 hari ke depan juga demikian. Ditambah lagi, dari 430 kasus yang ada di kota Tangerang yang konfirmasi positif, itu tadinya ada 250 RW yang terjangkit begitu. Nah sekarang tinggal 87 RW. Jadi 87 RW itu terdiri dari 24 RW merah dan 63-nya itu kuning begitu. Nah ini yang akan kita terapkan PSBL besoknya. Baik, semoga tidak ada lagi penambahan kasus di wilayah Anda ya Pak ya. Dan bisa COVID-19 bisa selesai. Terima kasih Pak Arief sudah bergabung bersama kami dalam Petang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.